Terima kasih juga pagi menjelang siang ini kepada para aparatur penegak hukum dari Polres Kota Depok, juga dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok yang telah membersamai kita dalam melaksanakan aksi ini. Teman-teman semua, kita sadar betul kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo, jangan kita biarkan beliau berpikir sendiri. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden terkait dengan efektivitas dan efisiensi anggaran ini harus kita dukung. Dan tentu saja terkait dengan efektivitas dan efisiensi anggaran ini, kita pun harus mengkritisi mana yang seharusnya anggaran-anggaran yang sudah ada itu diorientasikan pada kebutuhan rakyat. Dan ini harus dipahami oleh para politisi, baik yang ada di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kita sadar betul kawan-kawan semua bahwa hukum, baik itu undang-undang, baik itu peraturan maupun regulasi-regulasi lainnya, semua itu adalah produk politik. Karena hukum adalah produk politik, berarti kita kembalikan kepada para politisi yang ada, baik di pusat maupun di daerah itu sendiri, mau dikemanakan masyarakat ini. Kalau para politisi hari ini lebih mementingkan kebutuhan-kebutuhan pribadinya, mengenyampingkan kebutuhan-kebutuhan rakyat yang sesungguhnya, ini perlu kita pertanyakan pengabdian mereka. Kawan-kawan, kita paham betul bahwa mereka yang mengabdi kepada bangsa itu akan mendapat gelar bangsawan. Tetapi mereka yang mengkhianati bangsanya wajib kita namakan bangsat. Hari ini di Depok, kita tidak mau bangsat-bangsat tersebut menelantarkan, mengenyampingkan kepentingan-kepentingan rakyat. Kita tahu wali kota dan wakil wali kota adalah produk politik. Oleh karena itu, kita harus meluruskan wali kota dan wakil wali kota dalam memimpin pemerintahannya di kota yang sama-sama kita cintai ini. Dengan apa, kawan-kawan? Di tengah efektivitas dan efisiensi anggaran, lagi-lagi kita dikejutkan. Bukan hanya dikejutkan, sebenarnya kita sudah sama-sama tahu, ya, perwal produk tahun 2021 ini, ya, yang mulai diberlakukan 2022, setiap penggunaan anggaran, ya, itu selalu dilakukan proses audit, ya, kalau untuk Depok oleh BPKP, ya, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat. Dan kita juga meminta kepada BPKP nanti apabila anggaran penggunaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok terkait dengan realisasi Perwal 97 2021 ini, itu kita buka. Kita harus buka. Kita harus tahu, ya. Karena ada pengakuan dari salah satu mantan dewan bahwa tunjangan-tunjangan yang bersifat perumahan ini bersifat sewa. Betul? Bersifat sewa. Sedangkan kita tahu, teman-teman, 50 anggota dewan tersebut itu masing-masing sudah memiliki rumah sendiri. Ya. Ada nggak dari 50 dewan itu yang belum punya rumah? Tidak. Punya semua, kawan-kawan. Ya. Kita menduga, bukan hanya menduga, tapi, ya, kita harus menanyakan kepada BPKP terkait dengan proses peng-SPJ-an tunjangan ini. Ini luar biasa sekali. 20%. Ya. Kalau dipergunakan untuk mensejahterakan rakyatnya, baik di pendidikan maupun di kesehatan, ini harusnya 20 miliar setahun lebih itu
nggak ada lagi bangunan-bangunan sekolah yang menurut saya tidak manusiawi. Hari ini kita mencoba untuk meluruskan kepada Pak Wali Kota, ya, agar anggaran tersebut diorientasikan kepada kebutuhan yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan 50 orang anggota dewan. Ya, anggota dewan itu udah makmur, kawan-kawan. Ya. Kenapa orang sudah makmur masih diberikan fasilitas, dan fasilitasnya itu cukup fantastis gitu. Jangan-jangan kita menduga ada kong-kalingkong ya antara unsur legislatif dan eksekutif dalam mengeksekusi perwal ini. Ya, karena tadi kita tahu bahwa perwal itu adalah produk politik. Karena perwal adalah produk politik, kita tahu ya hati nurani para politisi kita. Dan hari ini hadirnya kita juga bukan dalam rangka dimotivasi oleh kebencian, dimotivasi oleh rasa iri hati terhadap fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada para anggota legislatif tersebut. Tetapi motivasi kita hadir di sini dalam rangka menyuarakan kebenaran untuk mengetuk hati nurani mereka agar mereka kembali kepada niat awal menjadi anggota perwakilan rakyat, ya, yang diorientasikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadinya. Maka, ya, tadi sudah dikemukakan oleh rekan Cahyo, kita harus menciptakan goal. Apabila, ya, pemerintah Kota Depok, dalam hal ini wali kota, walaupun sudah membentuk panitia merumuskan untuk mengevaluasi, ya kita tahulah selama proses evaluasi itu berjalan, tunjangan-tunjangan tersebut karena sudah dianggarkan, itu tetap akan diberikan. Ya, kita ingin itu di stop. Kita ingin itu benar-benar ditiadakan. Ya. Tim perumus dibubarkan. Ya menurut saya sementara itu, kawan-kawan, ya, goalnya kita akan minta untuk data terkait dengan penggunaan dan pengelolaan anggaran tunjangan ini kepada BPKP. Apabila ada indikasi, ya, dan jelas bukan hanya indikasi, tapi manipulasi. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.